Kesibukan sekarang, kalau saya ada beberapa program sekarang, termasuk di Trans juga, ada di Trans TV ya, Islam itu Indah. Kemudian ada yang lain gitu ya. Kalau Ica sekarang lebih banyak ngurusin anak ya. Karena baru pada mulai sekolah juga kan Betul. gitu. Dan yang kecil masih butuh perhatian lah. Yang nomor 3 nih, Lia juga masih sekarang berapa umur berapa? Mau 15 bulan. 15 bulan. Itu sih paling. Kita bagi-bagi tugasnya, bagi-bagi waktu lah di rumah. Kan banyak nih netizen yang bilang kalau kalian tuh pasangan yang romantis dan harmonis nih. Wah, alhamdulillah. Yang pertama sih kalau kalau kami berdua kami syukuri ya. Jadi alhamdulillah semua hal-hal yang baik itu kita syukuri. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan terus gitu, dan ya kita berdua berusaha dengan semua keterbatasan kita berusaha sebaik mungkin lah gitu ya. Maksudnya jadi suami yang baik semaksimal mungkin saya mampu. Walaupun mungkin dalam perjalanannya ada hal-hal mungkin yang perlu dikoreksi lagi nanti sama Ica gitu ya, dan Ica juga begitu. Jadi ya saling mengkoreksi, saling memberikan yang terbaik lah satu sama lain, berusaha. Kak Ica sendiri melihat Mas Dude ini seperti apa sih sebagai suami, sosoknya? Sejauh ini ya memang menjadi sosok yang bertanggung jawab, tidak hanya sebagai imam di keluarga, sebagai suami, sebagai ayah dari anak-anak, dan bisa membawa rumah tangga dan juga arah keluarga ini tuh insya Allah ya memang arah yang benar dan baik. Insya Allah, insya Allah. Kalau Kak Dude sendiri ngeliat Kenzo itu seperti apa sih? Ica ini sangat melengkapi ya saya gitu. Jadi saya merasa kalau ada Ica tuh lebih kuat, lebih tenang gitu, dan saya kalau sama Ica kayaknya bisa menghadapi apapun gitu ya. Apapun misalnya hal-hal berat ke depan gitu. Tapi kalau sama Ica itu kayak saya punya power lebih gitu. Walaupun Ica cuma diem doang di samping, cuma ngasih support aja gitu ya. Itu buat saya udah jadi satu kekuatan baru gitu. Kayak di-charge lagi lah. Kalau sama Ica tuh saya lebih pede gitu. Nah, kan kalian udah 11 tahun menikah ya Kak itu Iya ya? betul. Ada nggak sih Kak titik pernikahan kalian tuh seperti apa sih sebenarnya? Kayak yang udah netizen tahu nih sebenarnya tuh ada nggak sih Kak? Kalau kita berdua sih alhamdulillahnya begini, perjalanan 11 tahun ada hal-hal memang yang kita butuh adaptasi lagi ya, terutama waktu awal baru nikah, Iya. awal baru punya anak. Jadi dua hal itu ya, awal nikah, awal punya anak, dan Anak masuk sekolah. anak sekolah dan anak sakit. Nah ini sebenarnya 4 poin yang di hidup kita itu menjadi perhatian khusus lah buat kita gitu ya. Karena butuh belajar lagi tuh, belajar jadi suami, belajar jadi ayah, belajar menghandle anak gitu ya. Nah itu yang kita berdua butuh diskusi, yang kita butuh belajar sama orang lain, terutama sama ya guru-guru misalnya atau sama orang tua gitu. Tapi kalau kalian sendiri nih sering berantem nggak sih Kak sebenarnya? Kita tuh paling enggak. Fighting ya. Boleh dibilang sih alhamdulillah ya. Karena Ica ini tipikal yang menenangkan kalau buat saya ya. Jadi hampir nggak pernah kita gini. Kalau saya sama Ica tuh lebih banyak diskusinya aja gitu ya, yang lebih mendalam. Tapi nggak yang nanti ini wah sampai naik sampai kayak di sinetron, enggak lah gitu ya. Ya sampai hari ini alhamdulillah enggak. Karena memang kalau sama Ica tuh kita lebih banyak diskusi, ngobrol, dan Ica kan nadanya memang ambil nada yang selalu kalem gitu. Jadi itu membuat kita secara suasana juga jauh lebih tenang gitu sih sebenarnya. Ya, alhamdulillah melihat Kak Ica sebagai ibu, anak-anak seperti apa? Saya melihatnya sangat luar biasa ya, Ica dari mulai hamil, kemudian sebelum melahirkan aja saya melihat, wah ini kalau saya mungkin nggak sanggup gitu ya, 9 bulan perut gede, kemudian udah sakit kanan kiri, mau tidur aja susah, terus udah menghadapi ruang operasi waktu itu. Dan waktu Ica dioperasi kan saya di samping dia kan, saya minta izin sama dokter kan. Melihat darah dan sebagainya, buat saya memang seorang ibu tuh pengorbanannya besar sekali. Dan ditambah saya menyaksikan Ica secara langsung menyusui, mengasuh anak, membesarkan, dan bagaimana menghandle anak sekarang yang usianya juga sudah semakin besar kan.
Nah ini porsi ibu memang sangat besar, dan Ica saya melihatnya bisa menjalankan semua peran itu alhamdulillah sampai hari ini sangat baik gitu. Nah, maaf ya, dulu kan kakak pernah keguguran ya. Ya betul. Mungkin itu jadi titik terpuruk kalian juga nggak sih Kak sebenarnya? Yang pasti kalau ditanya sedih pasti ada ya, Ya, gitu. ya, Maksudnya betul. karena yang namanya kita ada harapan, wah begitu tahu hamil lagi pasti ada harapan gitu. Tapi ya memang itu jadi pelajaran juga buat kita bahwa ternyata mungkin ada baiknya ketika misalkan kalau kan ada beberapa tanda gitu ya, misalkan sebelum tahu bahwa oh ternyata hamil gitu, misalkan seperti haidnya telat, oh langsung dicek gitu. Terus kalau bisa memang kondisinya jangan terlalu capek ya, jadi memang lebih jaga kesehatan gitu. Dan alhamdulillah ya akhirnya pas tahu hamil Lia Ya dari kita lebih awal hati-hati kita lebih lah. hati-hati gitu. Ditambah kan untungnya Rendra dan Malik juga sudah lebih besar kan, jadi memang keadaan di rumah tuh Kak Dudi juga bilang kondisinya bahwa kalau misalkan bundanya hamil, Ya. terus minta tolong pengertian dari Rendra dan Malik, dan alhamdulillah mereka juga sangat kooperatif Bisa ya, paham bisa lah, paham gitu. Jadi kita ya sama-sama belajar ya. Betul. Tuh. Kakak punya 3 anak. Anak-anaknya lebih dekat ke ibunya atau ke ayah? Dua-duanya ya. Kalau kita bikin sama gitu, jadi nggak ada yang lebih berat ke ayahnya atau lebih berat ke bundanya. Tapi memang ada situasi misalnya kemarin Ica waktu baru awal melahirkan, sementara kan anak-anak Rendra Malik kan 2 cowok nih yang aktif sekali kan, jadi Dan nggak lagi mungkin sekolah kalau gitu ya. dan nggak mungkin kalau sama Ica main bola, main basket, akhirnya sama saya. Jadi waktunya kita bagi seperti itu supaya walaupun dia punya adik lagi yang kecil nih, tapi kasih sayang orang tuanya nggak terpisah gitu hanya buat adiknya. Makanya anak-anak saya ajak main bola gitu. Kadang-kadang kita jalan bertiga aja gitu ya, karena Ica lagi sibuk sama yang kecil gitu. Masih seputar anak ya. Kebetulan ada postingan Mas Dudi, alhamdulillah sekarang sudah punya teman diskusi. Yang bertiga ya. Itu apakah untuk si Dirgantara ya? Iya, Itu Rendra. apakah udah dewasa kah berpikirnya sampai mungkin bisa diajak diskusi? Rendra dan Malik ya. Jadi begini, mereka berdua itu memang di saat kita sudah, saya dan Ica menganggap bahwa mereka sudah bisa diajak berdiskusi, itu kita coba untuk lebih sering ngajak mereka ngobrol. Karena kita mau tahu nih isi hati mereka apa sih gitu. Terus kayak cara mereka berpikir. Betul, apa yang ada di otak dia gitu. Kita nggak mau kita orang tua hanya kasih perintah gitu ya. Mungkin itu yang saya ingat di masa kecil saya gitu ya. Nah yang kurang diajak ngobrol nih gitu. Nah makanya saya bilang nih anak-anak sekarang kan mereka lebih kritis, informasi lebih banyak gitu. Makanya saya tanya dulu di kepala mereka apa yang terbesit tuh apa gitu, keinginannya apa. Karena mungkin keinginan saya sama mereka beda nih gitu. Jadi saya coba bisa menampung gitu apa yang ada di otak mereka. Kemudian kita kasih solusi yang terbaiknya. Nah diskusi itu salah satu momen terindah bareng anak-anak kalau buat saya sekarang. Karena ngobrol tanpa gadget, kita nggak ada gangguan apapun, dan dari hati ke hati saya tahu hatinya dia, saya tahu isi otaknya dia, dan saya bisa kasih jalan buat mereka yang terbaik gitu. Berarti emang ada waktu-waktu tertentu Betul. anak-anak Betul. udah ada gadget. Betul. Harus. Jadi dalam satu hari itu gadget kita batasin. Ya. Dan tiap hari itu saya mesti tahu nih apa yang terjadi dalam hidupnya, di sekolahnya itu dia apa yang terjadi, dan dia mau cerita apa ke saya itu bebas gitu. Jangan ada barrier apapun lah gitu ya. Sama ayah sama bundanya dia mesti terbuka. Dan itu kita biasakan biasanya sebelum tidur malam, apa yang mau diomongin gitu ya. Gimana hari ini itu tuh kita harus buka semua. Tapi yang sering paling diadu sama anak apa tuh, Kak? Maksudnya? Yang sering paling diadu ke yang orang ngadu. tua. Oh, yang ngadu ya. Kalau mereka begini, kalau mereka tuh biasanya pertama cerita, misalnya teman sekolah ya. Tadi main bola nih ayah, itu ada gerakan Ronaldo temen ini bisa tembak langsung gitu ya. Jadi karena mereka suka bola kan. Terus misalnya kalau sekarang tuh mereka lagi suka mengamati negara-negara lain gitu ya. Dia baca misalnya ada misalnya Presiden Putin ini, terus dia bahas tuh sama kita. Tadi ada artikel gini ayah, Presiden Putin kemarin ketemu sama ini ngomongin nuklir gitu. Jadi saya juga kadang suka amazed ya, wah mereka baca sampai ke sana gitu kan. Jadi ya buat saya sih apapun yang ada di otak dia keluarin semua gitu, kita tampung. Kak Lisa sebagai
seorang istri pasti kita ada rasa sedihnya, mungkin ya melahirkan baby blues lah segala macam ya, 3 anak nih Kak. Mungkin sosok Kak Dude seperti apa sih Kak saat menenangkan Kak Alisa? Nah, alhamdulillah selama 3 anak ini nggak pernah ada baby blues ya. Ya, Karena kalau Ica pribadi merasa support system dari Kak Dude dan juga keluarga, jadi baik dari keluarga Kak Dude, dari mama papanya, terus dari keluarga Ica itu sangat mendukung semuanya gitu. Jadi itu yang terpenting gitu. Jadi untuk menjaga bahwa semuanya tuh baik-baik aja, semuanya tuh bisa terhandle ya. Jadi Kak Dude kadang kalau misalkan nih kayak Ica butuh apa, pasti akan langsung bantu gitu. Dan itu sampai sekarang sih gitu. Jadi sampai sekarang kayak misalnya nih kayak tadi gitu, misalkan Cia lagi sibuk sama Lia karena kan ya karena nyusuin dia, ngasih makan, akhirnya abang-abangnya kan mungkin nggak sempat dilihat sama Ica. Nah, akhirnya Kak Dude yang ambil alih untuk abang-abangnya supaya abang-abangnya merasa tetap oh mereka juga diperhatikan loh gitu, nggak semuanya merhatiin Lia karena kan takutnya kalau misalkan memang kadang kalau ada bayi kita suka gemes ya gitu, tapi takut jangan sampai abang-abangnya nanti malah jadi menimbulkan rasa cemburu gitu. Karena kan sekarang lagi rame banget ya kayak maksudnya rumah tangga yang hancur gitu segala macam lah. Kalau kalian sendiri gimana sih caranya kalian tetap mempertahankan rumah tangga di antara yang lain-lain lagi hancur gitu Kak? Rumah tangga itu kalau buat kami berdua ya memang kalau saya sama Ica juga masih belajar sebenarnya ya, dari awal nikah sampai 11 tahun ini kita masih perlu banyak belajar lah. Karena rumah tangga tuh ilmunya luas banget ya, karena tiap hari kita dapat ilmu baru ya. Jadi kuncinya pertama kalau menurut saya adalah banyak belajar ya, banyak belajar, terutama kalau karena kita muslim, maka Islam tuh apa sih guidance dalam rumah tangga kan, semua di Quran dan hadis kan sudah terbuka gitu ya. Nah saat kita dengar satu pengajian dari Ustadz, oh ternyata rumah tangga dalam Islam tuh seperti ini gitu. Jadi kalau Ustadz bilang banyak adalah bahwa libatkan agama dan libatkan Allah dalam setiap sendi kehidupan kita dalam berumah tangga gitu. Dan rumah tangga ini bukan kita yang mau semau kita, tapi Allah maunya apa, kita ikutin itu, kita tunduk sama-sama gitu. Jadi mudah-mudahan egonya bisa sama diredam. Karena tujuannya kan ke surga nih, bareng-bareng pengen di surga bareng gitu kan. Jadi maka aturan ke surganya Allah udah punya, tinggal kita ikutin semua. Ya dan yang terakhir berdoa mudah-mudahan hati, kan Allah yang punya hati nih, suka membolak-balikan hati kita. Jadi mudah-mudahan hatinya disamain, anak-anak hatinya disamain sama Allah, ya kita berdoa sama-sama gitu. Ya. Terakhir mungkin ya Mas, ada pesan khusus nggak buat anak-anaknya ini soal cinta lah ya terkait hubungan orang tuanya, ada nggak sih yang mau disampaikan ke anaknya gitu? Maksudnya cinta ke orang tua maksudnya? Maksudnya gini, dari hubungan Mas sama Mbak Alisa ada nggak sih pesan yang mau disampaikan ke anaknya buat dipelajarin gitu? Wah banyak ya, kalau pesan buat anak tuh dari mulai bersikap ya, kemudian adab, kemudian sopan santun ya. Dalam hidup ini kan kita yang selalu kita sering kasih tahu ke anak-anak, dalam hidup tuh nggak melulu harus hanya ilmu yang dikejar, tapi adab juga penting gitu ya. Akhlak, dalam Islam itu ada akhlak yang perlu dipelajari. Dan dalam hidup itu kalau kita bilang sama anak-anak, nggak semua hidup itu mudah. Mungkin sekarang mereka merasakan oh ini mudah, dapat ini mudah, tapi di masa depan kalian akan menemukan tembok yang besar yang harus ditembus itu, atau mencari jalan celah yang lain gitu. Jadi kalau menemukan satu kesulitan, jangan nyerah, terus berusaha ya, ikhtiar, berdoa, karena dalam hidup pasti nggak selalu mudah gitu. Jadi kita selalu bilang sama anak seperti itu.